to the PM, PM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gak Pakai Beta. Oke teman-teman, di video kali ini Ane mau sharing ke teman-teman kenapa ikan cupang harpun ekornya pada robek-robek, padahal gak disatuin sama sekali dengan ikan cupang yang lainnya ya. Nah teman-teman, untuk ikan cupang harpun robek ini menurut Ane ya teman-teman, sesuai pengalaman saya. Nah jadi Ane di sini punya ikan harpun koi ya teman-teman. Kita fokus ke ikan harpun koi ya, jangan ke belakang lah, kita bahas ya. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama, untuk faktor yang pertama dia kekurangan pakan. Nah jadi 2 hari ke belakang Ane lupa ngasih pakan ikan cupang harpun, karena Ane naruhnya di dapur, sorry teman-teman, di kamar, jadi dia agak pojokan, jadi dia kagak kagak kekontrol gitu, karena penyembuhan pas saya kawinin dengan ikan cupang yang lainnya, dengan ikan cupang harpun yang lainnya gitu. Jadi udah Ane kawinin, terus ekornya robek sedikit gitu kan, terus Ane obatin gitu, dirawat, ternyata malah tambah parah. Nah itu kenapa? Untuk faktor yang pertama, kekurangan pakan. Kekurangan pakan bisa jadi ekornya itu dimakanin oleh ikan cupang harpun, bukan sama ikan yang lainnya teman-teman, tapi sendiri gitu. Jadi dia itu makan ekor dengan sendirinya gitu. Jadi pas nengok ke belakang, dia itu kan lapar, posisinya lapar tuh, lalu dia makanin gitu. Kalau misalkan plakat gak bisa tuh kan, gak bisa gak bisa makanin, soalnya gak nyampe. Harpun kan identiknya dengan ekor yang panjang-panjang, dari mulai anal, dorsal, kaudal. Bentar ya teman-teman, kita ke atasin dulu bentar. Nah ajib. Nah untuk faktor yang kedua adalah kaget. Maksud kaget ini bagaimana bang gitu kan. Nah jadi gini bang, maksud kaget itu ketika dia sendirian atau di dalam soliter lah, sendirian gitu, dia itu kan berenang-berenang tuh, si ekor belakangnya pas dia ngebalik bagi berenang-berenang, dia itu eh, apa ya ngebalik ke belakang gitu. Jadi si ekornya itu ada di belakang, terus dia nengok ke belakang. Nah si ekor tersebut kan kelihatan tuh oleh ikan cupang harpun, lalu dia makanin, karena dia rasa musuhnya dia. Bentar ya teman-teman, ke bawah mulu ini tripodnya, kenapa ya? Nah sorry ya teman-teman, tripodnya ke bawah mulu. Insya Allah sekarang mah enggak lah. Hehe. Nah untuk penyembuhannya itu bagaimana? Untuk penyembuhannya ini bukan secara teori atau saya baca-baca di jurnal atau secara ilmuwan. Ini pengalaman ya teman-teman. Ini pengalaman saya. Untuk pengobatannya ya mungkin saya sering memakai pakan-pakan yang hidup. Stop dulu kalau misalkan teman-teman ngasih pakan pelet. Jadi saya stop dulu sebelum dia ekornya benar-benar pulih gitu kan. Untuk pakannya, untuk pakan hidupnya itu apa gitu. Kalau misalkan untuk pakannya hidup, oh ya iyalah. Kalau misalkan pakannya itu yang hidup itu bagaimana bang gitu. Kalau saya lebih lebih dominan ke jentik nyamuk ya, karena jentik nyamuk bagus, tapi jangan terlalu sering ya teman-teman, takutnya nanti kena penyakit sisik nanas atau dropsy. Kalau yang lebih bagus lagi ada gak om gitu kan, atau bang? Kalau yang lebih bagus lagi mungkin kutu air ya. Kutu air itu sangat bagus buat ikan cupang. Itu nomor satu lah intinya. Karena kutu air itu proteinnya itu tinggi. Kalau kutu air eh, istilahnya itu komplit lah.
Nah, saya untuk saya ini di sini kalau misalkan penyembuhan ekor, biasanya saya dahuluin memakai jentik nyamuk. Asalkan jangan terlalu sering dan si jentik nyamuk tersebut haruslah steril ya. Karena kalau misalkan tidak steril, ya itu tadi bakalan terkena penyakit cicik nanas atau dropsy. Terus bagaimana cara mensterilkan jentik nyamuk? Kalau saya manfaatkan obat biru atau bleed itch ya teman-teman. Jadi saya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu fokus ke ikan. Kalau misalkan soal bleed itch, saya selalu kasih ke buat apa namanya, jentik nyamuk gitu. Nah, terus untuk airnya itu bagaimana gitu kalau misalkan dalam posisi penyembuhan eh, ekor robek gitu kan. Untuk airnya itu biasalah teman-teman. Kalau airnya itu biasalah ketapang, kasih garam, dan tambah lagi satu teman-teman. Kalau misalkan ada ya teman-teman, saya memakai luka stop buat ikan tuh. Ada teman-teman bisa cari-cari di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain dah, di supermarket di toko-toko ikan, sorry. Pokoknya banyak lah teman-teman. Kalau misalkan luka stop atau bleach dan lain-lain gitu. Ya mungkin kayak gitu teman-teman kalau misalkan penyembuhan ikan cupang ya. Nah, jika teman-teman belum paham atau belum mengerti yang saya ucapin tadi, oke teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Nah, mungkin segitu video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.